Apel peringatan Hari Santri Nasional Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tuban tahun 2021 dimulai. Susunan acara Apel peringatan Hari Santri Nasional Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tuban tahun 2021. Masing-masing komandan kompi menyiapkan pasukannya. Komandan apel memasuki lapangan apel. Pasukan saya ambil alih. Masing-masing komandan kompi kembali ke samping kanan barisan. Laksanakan! Siap! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Pembina apel memasuki lapangan. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina apel. Kepada apel. Hormat! Tegak! Gerak! Laporan Komandan apel kepada pembina apel. Apel Hari Santri Nasional tahun 2021. Siap! Laksanakan. Siap, laksanakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina apel. Para hadirin hadirat sekalian, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta seraya mendoakan dan membaca suratul Fatihah untuk para pahlawan revolusi, para ulama, para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan para pendiri bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Nahdlatul Ulama, Islam dan umat Islam serta bangsa Indonesia senantiasa dilindungi oleh Allah dan menjadi warga bangsa yang sejahtera, makmur dunia dan akhirat. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Resolusi Jihad. Lapor pembacaan teks Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Resolusi Jihad siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya, mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam, bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat bahwa oleh pihak Belanda, Nika, dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum, bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama, dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia, bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya, bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut, memutuskan memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama. Pembacaan teks Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Resolusi Jihad telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempatnya masing-masing. Siap, kembali ke tempat.
Pembacaan ikrar santri. Lapor, bacaan ikrar santri siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Ikrar santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar. berikrar. 1. Berpegang teguh pada akidah, Berpegang teguh pada akidah, ajaran, ajaran, nilai, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. dan tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Bertanah air satu, Bertanah air satu, tanah air Indonesia, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. 3. Selalu bersedia dan siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga, Menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, dan kesatuan nasional, serta serta mewujudkan perdamaian abadi. mewujudkan perdamaian abadi. 4. Ikut berperan aktif Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial. yang berkeadilan sosial. 5. Pantang menyerah Pantang menyerah dan pantang putus asa, dan pantang putus asa. serta akan berdiri di depan Akan berdiri melawan semua pihak yang ideologinya bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lapor pembacaan ikrar santri telah selesai. Kembali ke tempat. Siap laksanakan. Amanat pembina apel. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat yang saya muliakan, terutama yang saya muliakan para Rais Suriah PCNU, para pengurus cabang Nahdlatul Ulama, wabil khusus tuan rumah pengasuh Pondok Pesantren Tanggir, Akhinal Karim Ibnil Karim Kiai Haji Abu Mansur, lan yang senantiasa kami muliakan Ketua PCNU Kabupaten Tuban panjenenganipun Romo Kiai Haji Mustain Syukur, sedaya para pengurus NU, para santri, para peserta apel Hari Santri pada tahun 2021 yang saya muliakan. Hari ini tahun 2021, keluarga besar khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya memperingati Hari Santri. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri tanggal 22 Oktober 2015 yang bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 Hijriah merupakan bukti pengakuan negara atas jasa para ulama dan santri dalam perjuangan merebut, mengawal, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Pengakuan terhadap kiprah ulama dan santri ini tidak lepas dari resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Raisul Akbar Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Di hadapan konsul-konsul Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura bertempat di kantor Hotbestur Nahdlatul Ulama di Jalan Bubutan 6/2 Surabaya. Fatwa resolusi jihad NU digaungkan dengan pidato Hadratus Syekh yang menggetarkan hati, yaitu berperang, menolak dan melawan penjajah itu hukumnya fardu ain yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata ataupun tidak, bagi yang berada dalam jarak radius lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang berada di luar di jarak lingkaran tadi, kewajiban bersifat fardu kifayah yang cukup kalau dikerjakan sebagian orang saja. Tanpa resolusi jihad NU dan pidato Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari yang menggetarkan ini, tidak akan pernah ada peristiwa 10 November di Surabaya yang kelak di kemudian hari diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kiprah santri teruji dalam mengokohkan pilar-pilar NKRI berdasarkan Pancasila yang bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Santri berdiri di garda depan membentengi NKRI dari berbagai ancaman. Pada tahun 1936, sebelum Indonesia merdeka, kaum santri menyatakan Nusantara sebagai Darussalam. Pernyataan ini adalah legitimasi fikih berdirinya NKRI berdasarkan Pancasila. Tahun 1945, kaum santri setuju menghapuskan 7 kata dalam Piagam Jakarta demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tahun 1953, kaum santri memberi gelar Presiden Indonesia Insinyur Soekarno sebagai Waliul Amri Doruri Bisyaukah, pemimpin sah yang harus ditaati
dan menyebut para pemberontak DI, TII sebagai bugot yang harus diperangi. Tahun 1965, kaum santri berdiri di garda depan menghadapi rongrongan ideologi komunisme. Tahun 1983, 1984, kaum santri mempelopori penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menyatakan bahwa NKRI sudah final sebagai konsensus nasional mu'ahadah wataniyah. Selepas reformasi, kaum santri menjadi bandul kekuatan moderat sehingga perubahan konstitusi tidak melenceng dari Khittah 1945 bahwa NKRI adalah negara bangsa, bukan negara agama, bukan negara suku yang mengakui seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, dan golongan. Kenyataan ini perlu diungkapkan untuk mengisapkan semua pihak, termasuk kaum santri sendiri, tentang saham mereka yang begitu besar dalam berdiri dan tegaknya NKRI. Tanpa kiprah kaum santri dengan sikap-sikap sosialnya yang moderat, tawassut, toleran, tasamuh, proporsional, tawazun, lurus, iktidal, dan wajar, iktisad, NKRI belum tentu eksis sampai sekarang. Negeri-negeri muslim di Timur Tengah dan Afrika sampai sekarang remuk dan porak-poranda karena ekstremisme dan ketiadaan komunitas penyangga aliran yang seperti Islam wasatiyah yang dikembangkan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Momentum Hari Santri hari ini perlu ditransformasikan menjadi gerakan penguatan paham kebangsaan yang bersintesis dengan keagamaan. Spirit nasionalisme bagian dari iman, hubbul watan minal iman, perlu terus digelorakan di tengah arus ideologi fundamentalisme agama yang mempertentangkan Islam dan nasionalisme. Islam dan ajarannya tidak bisa dilaksanakan tanpa tanah air. Mencintai agama mustahil tanpa berpijak di atas tanah air. Karena itu Islam harus bersanding dengan paham kebangsaan. Hari Santri juga harus digunakan sebagai revitalisasi etos moral kesederhanaan, asketisme, dan spiritualisme yang melekat sebagai karakter kaum santri. Etos ini penting di tengah merebaknya korupsi dan narkoba yang mengancam masa depan bangsa. Korupsi dan narkoba adalah turunan dari materialisme dan hedonisme. Paham kebendaan yang mengagungkan uang dan harta kekayaan serta kenikmatan semu. Singkatnya, santri harus siap mengemban amanah, yaitu amanah kalimatul haq. Apakah kalian semua siap? Alhamdulillah. Berani mengatakan iya terhadap kebenaran walaupun semua orang mengatakan tidak, dan sanggup menyatakan tidak pada kebatilan walaupun semua orang mengatakan iya. Itulah karakter dasar santri yang walaupun semuanya berada di desa mayoritas, tetapi itulah karakter dasar santri yang bumi, langit, dan gunung tidak berani memikulnya. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 72. Hari ini santri juga hidup di tengah dunia teknologi digital yang tidak bisa dihindari. Dunia digital adalah bingkisan kecil dari kemajuan nalar manusia yang menghubungkan antara manusia sejagat dalam dunia maya. Ia punya aspek manfaat dan mudarat yang sama-sama besar. Internet
telah digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan dakwah Islam. Tetapi juga dunia digital ini digunakan untuk merusak harga diri dan martabat seseorang dengan fitnah dan berita hoax. Santri perlu memperalat teknologi informasi sebagai media dakwah dan sarana menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan, serta mereduksi penggunaannya yang tidak sejalan dengan upaya menjaga daruriyatul khams, hifduddin, hifdun nasr, hifdul aql, hifdul mal, hifdun nas, dan hifdul irdi, yaitu menjaga agama, jiwa, nalar, harta, kekayaan, keturunan, dan martabat seseorang. Kaidah fikih mengatakan al-mukhafadatu alal qadimi salih muqaddamun ala jalbil, al-mukhafadatu alal qadimi salih wal akhdu bil jadidil aslah. Senantiasa relevan sebagai bekal kaum santri menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Oleh karenanya, wahai kaum santri, selamat Hari Santri Nasional 2021. Santri kuat, NKRI hebat, santri siaga, jiwa raga. Dengan adanya peringatan Hari Santri Nasional 2021, mari kita lebih bersemangat dalam mencari ilmu agama. Semoga kita dapat selamat dunia dan akhirat. Dengan mondok di pesantren, janganlah takut kita tidak dapat makan atau tidak bisa hidup layak. Kita tidak dapat mempunyai pekerjaan, tapi dengan niat, nerimo, dan qanaah kita mencari ilmu karena Allah, karena Rasulullah, pasti jalan dunia akan senantiasa mengikuti dan mengejar kita. Selamat berjuang wahai para santri untuk memajukan Indonesia, izul Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu Mars Subhanul Waton dan lagu Hari Santri. Santri
Siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswaja, Derek Kiai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa yang akan diimami oleh panjenenganipun Romo Kiai Haji Abu Mansur Musleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sarang-sarang maos Fatihah khususipun kangge sedanten pendiri NU Mbah Yai Hasyim Asy'ari lan lentunipun, kangge muassis hadhil ma'had Mbah Yai Musleh lan keluarganipun sedanten, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila manahu salafuna salih wa ila khaddi masyayikhina anallah yunawwir qulubana wa qalibana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal amtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa likulli niyatin salihah wa ila manahu salafuna salih wa ila khaddi masyayikhina أن الله يغفر لهم وارحمهم ويلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا الله سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت والنجاة من النار. اللهم هون إذا سكرت الموت. اختم لنا بالإيمان وأمتنا على دين الإسلام والحقنا بالصالحين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلهم من أهل الشر والضر. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من علماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وجميع الملائكة المقربين. يا الله ارزقنا حسن الاتباع برسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تدع لنا يا الله في هذا المكان ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قاضيتها يا رب العالمين. اجعل جمعنا هذا وجمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا سقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.
Laporan Komandan Apel kepada Pembina Apel. Telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada Pembina Apel. Kepada Pembina Apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembukaan dan penyematan tanda peserta Diklatsar oleh Pembina Apel. Mohon hadiah Fatihah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Diklatsar kader Nahdlatul Ulama dari Ansor nanti akan senantiasa dilindungi oleh Allah menjadi kader-kader pejuang agama dan pejuang nasional yang memperjuangkan bangsa Indonesia. Ala hadiniyah as-salihah bisiril Fatihah. Alhamdulillah. Pembina Apel meninggalkan lapangan. Penampilan bakar rusa. Setengah 5. Itu siap tak? Sama.
Apel selesai, pasukan diistirahatkan. Pasukan, saya kembalikan kepada masing-masing komandan kombi. Kerjakan! Seluruh peserta jangan bubar terlebih dahulu karena ada penampilan silat dari Pagar Nusa Kabupaten Tuban. Bisa 2 kali istirahat di tempat, gerak. Duduk. Persiapan para pendekar yang akan tampil, monggo. Di belakang barisan ada air minum dari perwakilan masing-masing barisan, bisa membagi ke peserta yang lain. Usahakan tidak buyar dulu sebelum acara usai. Tolong sahabat-sahabat Banser yang ada di paling belakang, di situ ada air minum secukupnya, ya, bisa dinikmati. Untuk sahabat Banser tetap ada pada posisi. Nuwun sewu katur panjenenganipun ibu-ibu Slimat nggih. Monggo lenggah sak saged-sagedipun nggih kalih mirsani atraksi putra-putri jenengan ingkang mangke badhe atraksi wonten ing tengah-tengah lapangan saking pesilat Pagar Nusa. Ngapunten Ibu, nggih monggo nek mangke jumeneng seradi sayah pegel saged lungguh. Sumangga. Kemudian kami informasikan kepada seluruh hadirin yang hadir bahwasanya besok tanggal 22 November 2021 di sini tempatnya di Gurfa Sutona akan diadakan tanggir bersolawat bersama Habib Anis As-Sof dari Jakarta. Hadirin yang kami hormati, inilah penampilan dari para pendekar Pagar Nusa Kabupaten Tuban. Beri aplaus yang paling meriah buat pendekarnya Nahdlatul Ulama Pagar Nusa Kabupaten Tuban.
Mohon adegan ini tidak untuk ditiru karena dilakukan oleh profesional. Jadi mohon adegan ini tidak untuk ditiru. Ada sebuah petasan dengan berat kurang lebih 7 kg diletakkan di atas kepala sang pendekar dari Pagar Nusa. Berilah dukungan doa sahabat-sahabat untuk pesilat kita dari Pagar Nusa yang di atas kepalanya adanya sesuatu yang sangat membahayakan untuk diri. Akan siap. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Al-Fatihah. Kalau ingin melihat senyumnya Pagar Nusa, hinalah kami, maka kami akan balas hinaan itu dengan tersenyum. Tapi kalau kalian yang di luar pendekar sana, Pagar Nusa, keganasan kami, kekerasan kami, maka silakan kalian ganggu Nahdlatul Ulama, kalian ganggu Kiai, kalian ganggu NKRI, maka kalian akan tahu betapa kerasnya, betapa ganasnya Pagar Nusa yang ada di Nusantara. Kami diam karena kami cinta NKRI. Tapi coba-coba kalian mengganggu dan merongrong NKRI, maka kami akan siapkan darah dan nyawa kami untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia, untuk membela dumateng sedaya tamu undangan dipun aturi ramah tamah datang dalam pondok sepinggal malih. Dumateng sedaya tamu undangan mulai saking MWC, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tuban dipun aturi ramah tamah datang dalam pondok pesantren. Kula ambali malih untuk pengurus cabang Nahdlatul Ulama ramah tamah datang dalam pondok pesantren. Kemudian untuk pengurus MWC dan Banom ramah tamah datang gedung TPQ sebelah wingking Terop.
Untuk Banom NO dan MWC Ramatama di gedung TPQ di belakang Terop. Kemudian untuk seluruh peserta apel Hari Santri bisa mengambil konsumsi di sekretariat panitia, di pintu masuk panitia, atau di sebelah timur Terop. Untuk para santri, konsumsinya di gedung TPQ ya, atau di depan TPQ atau belakang Terop untuk santri. Kemudian peserta kecuali santri bisa mengambil konsumsi di pintu masuk atau sebelah timur Terop. Terima kasih. Sekali lagi untuk saudara-saudara Pagar Nusa, mari kita semangati untuk dulur kita yang lagi tampil. Sekali lagi, siapa kita? Siapa kita? Pendekar Pagar Nusa. Pendekar Pagar Nusa. Pendekar Pagar Nusa. Pagar Nusa. Pagar Nusa. Pagar Nusa. Pancasila. Pancasila. NKRI. Bela Kiai. Bela Kiai. Bela Kiai. Berikan aplaus yang meriah untuk saudara-saudara kita. Sekali lagi untuk teman-teman dan juga dulur-dulur Pagar Nusa, mari kita berikan semangat dan juga jangan lupa memberikan sholawat agar acara pada hari ini teman-teman dan juga dulur-dulur Pagar Nusa bisa berjalan dengan lancar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk dulur-dulur kita yang lagi tampil. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Pagar Nusa. Pagar Nusa. Pagar Nusa. Mari bersiap kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat. Cita-cita luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri. Berikan tepuk tangan yang meriah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pendekar Pagar Nusa. Allahumma sholli ala Muhammad. Tepuk tangan yang meriah untuk dulur-dulur Pagar Nusa. Sekali lagi buat dulur-dulur Pagar Nusa,
Siapa kita? Siapa kita? Pendekar Pancasila, bela Kiai, bela Kiai, bela Kiai. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk dulur-dulur Pagar Nusa. Siapa kita? Pagar Nusa. Oh, siap, Kang. Urung tampil. Sabar ya. Ayo. Buat teman-teman apel jangan buyar dulu karena masih banyak penampilan dari saudara-saudara Pagar Nusa. Pagar Nusa! Senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupu sing jaman hametet ingsun nyirep keniwi samorga maperharjaning ponco sangen ula sing netra nambaran sukawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran jiwaku kalbu samudra pepuntoning laku tumuju dhateng Gusti dan kang amur bodu mati Sholli ala Muhammad. Pendekar Pagar Nusa. Sumebyar ing sukma madu sarining perwita maneka warna prada bangun praja sampurna sangkala tidha mungsa ana bendunata sirna yang sing rasa mardika mugia den setya pusaka kalima sada yekti dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita tingdaya panglaksana biar manjing sikra Allahumma sholli ala Muhammad. Pendekar berikan tepuk tangan untuk saudara-saudara kita.
Wis bar to? Ya wis nek wis bar ya wis ayo. Wis bar yuk. Yuk. Wis bar kok iso. Oke. Cek 1 2. Diinformasikan besok tanggal 2 November 2021 di tempat Tanah Hurfah Sultanah Ponpes Tanggir akan diadakan tanggir bersolawat bersama Habib Anis As-Sof dari Jakarta. Aku kan yo dari panitia, salah kan yo panitia. Sekali lagi informasi besok tanggal 2 November 2021 bertempat di Tanah Hurfah Sultanah Ponpes Tanggir akan diadakan tanggir bersolawat bersama Habib Anis As-Sof dari Jakarta.